Shalom, salam damai. Kita jumpa lagi dengan Injil Lukas dengan judul perikop Maria dan Elizabeth, edisi Hari Raya Natal. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Natal, rekan-rekan, saudara semua. Semoga Natal ini membawa pencerahan bagi kita semua yang kangen dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita semua mengharapkan kita bisa ketemu Tuhan Yesus, bisa menengok Tuhan Yesus, bisa mengunjungi tempatnya ia dilahirkan, bayi Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi manusia dimulai dengan fase awal, yaitu menjadi seorang bayi. Sebelum bayi juga di dalam kandungan, calon bayi belum lahir. Itulah Maria yang mengandung Yesus. Maria ketika mengandung mengunjungi Elizabeth. Elizabeth itu adalah sepupunya Maria. Elizabeth itu istri dari Zakaria. Sudah tua ini Elizabeth, tapi mengandung Yohanes Pembaptis yang nanti akan menyiapkan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Ketika bertemu Elizabeth, giranglah, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus, meskipun masih dalam bentuk bayi dalam perut Maria, itu sudah punya kuasa, bisa membuat anak di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan, penuh dengan Roh Kudus. Jadi dalam tubuh Maria ini ada Tuhan yang mendatangkan Roh Kudus. Jadi jangan main-main. Kita harus hormat. Kita harus hormat juga, menghargai semua bayi yang belum dilahirkan. Jangan seperti kebanyakan di Amerika dan Eropa. Mereka sekarang malah melegalkan aborsi, membunuh calon-calon bayi. Bayi yang masih dalam perut tuh langsung dibantai. Mereka pikir itu adalah hak untuk reproduksi. Itu bukan hak reproduksi, itu membunuh. Membunuh itu tidak ada hak. Kita tidak punya hak membunuh. Hak reproduksi itu justru hak untuk punya anak. Aneh ya. Di Amerika dan Eropa itu aneh ya, jangan diikuti itu. Itu sekarang itu kan sedang rame-ramenya ya, pro life lawan pro aborsi. Mereka di sana berjuang ya, pro life itu untuk menggagalkan upaya mereka yang mencoba melegalkan aborsi. Bahkan dimasukkan dalam konstitusi mereka. Wah, itu coba aja rame itu ya, dibaca tuh di internet ya, di berita-berita di Amerika, Eropa, bahkan sekarang di Amerika Latin itu juga. Wah, kacau. Itu mereka nggak tahu, padahal Amerika Latin tuh banyak yang pengikut Yesus ya, tetapi mereka tidak mempraktekkan ajaran yang sudah baik itu. Ya inilah, sudah diajarkan baik tapi tidak dipraktekkan, ya hasilnya tetap jadi jelek. Jadi sudah diajari baik, itu ya dipraktekkan. Kalau dipraktekkan baru menghasilkan yang baik. Nah sebaliknya, kalau diajarkan yang jahat lalu dipraktekkan, ya jadi jahat, jadi kehancuran, teror, pembunuhan dan sebagainya. Itu mempraktekkan ajaran yang jahat.
Nah, kalau ajaran yang jahat tidak dipraktekkan, itu jadinya baik. Ini kebalikannya, paham kan? Paham ya? Kalau sudah diajarkan baik tapi tidak dipraktekkan, ya tidak jadi baik. Diajari jahat, dipraktekkan, ya jadi jahat. Paham ya? Jadi kita ini pengikut Yesus, orang Kristiani, sudah diajari yang baik, jadi praktekkan. Nanti kita jadi baik, menghasilkan yang baik, sebab ajarannya Yesus itu baik. Kalau dipraktekkan akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga misalnya resep masakan, resepnya bagus, dipraktekkan jadilah kue yang lezat, masakan yang lezat. Tapi kalau resepnya jelek, dipraktekkan ya salah, jadinya kacau balau. Bentuknya roti bukan, kue bukan, amburadul rasanya, karena resepnya salah, resepnya jelek, yang tidak bagus resepnya. Demikian juga Yesus mengajarkan yang baik, memberikan resep yang baik, kita praktekkan, jadinya nanti baik. Elizabeth setelah dikunjungi ini, bayinya melonjak kegirangan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ibu Tuhanku artinya, ibu Tuhanku siapa? Tuhanku siapa? Yesus. Ini adalah ibunya Yesus. Bukan berarti Tuhan punya ibu. Lalu nanti dikatakan, bidannya siapa? Itu kan orang yang otaknya agak mencong ke kiri, mencong ke kanan gitu ya. Ibu Tuhan, karena Tuhan menjadi manusia, makanya punya ibu. Namanya Maria, ibu Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Jadi yakin kan? Sekarang sudah tambah yakin. Ibu Tuhanku. Jadi Maria adalah ibu dari Yesus, ibu dari Tuhan Yesus. Sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya video ini bisa tersebar ke penonton yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat Natal.